Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Retila Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer. Pada pertemuan kali ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer Senair yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam hal melaksanakan kegiatan pelayanan publik, baik di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Informasi kali ini adalah informasi yang perlu kita perhatikan. Ini merupakan satu informasi menarik ya untuk Bapak Ibu honorer, karena ini merupakan satu solusi dari Menteri Penekunan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terkait dengan upaya menuntaskan permasalahan honorer di tanah air. Nah, di sini sampaikan bahwa solusi dari Menpan RB untuk tuntaskan masalah tenaga honorer non-ASN, seluruh non-ASN akan diangkat jadi ASN. Inilah satu pertanyaan yang mesti kita harus tahu informasi tentang kepastian ini. Bapak Ibu simak informasi ini sampai selesai dan jangan lupa tekan tombol subscribe, share, dan komen. Nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Pemerintah melalui Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Abdullah Azwar Anas memberikan keputusan terkait dengan 2,3 juta tenaga kehormatan dalam laman penataan non-ASN bkn.go.id. Jadi perlu kita setel informasi yang perlu bahwa 2,3 juta tenaga honorer ini adalah para honorer yang telah terdaftar dalam database BKN sejak tahun 2022 yang lalu. Langkah ini sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau P3K yang mewajibkan status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah terdiri dari dua jenis kepegawaian, yaitu PNS dan P3K hingga tanggal 28 November 2023. Itu adalah satu hal yang sudah diputuskan sebelumnya tentang status kepegawaian yang ada di instansi pemerintah pusat maupun daerah. Hanya ada dua, yaitu PNS dan P3K. Nah, tentunya dengan demikian muncul satu pertanyaan, bagaimana dengan pegawai honorer yang nasibnya ini masih gantung? Jumlahnya tidak tanggung-tanggung pun ini ada 2,3 juta tenaga honorer. Maka itulah upaya yang dilakukan oleh Menteri PAN RB sebagaimana yang telah diinstruksikan oleh Presiden Jokowi untuk mencarikan jalan tengah terbaik yang merupakan solusi positif untuk menuntaskan persoalan honorer ini. Tentunya nanti sebagaimana yang telah banyak informasi beredar bahwa para honorer nantinya akan diangkat menjadi ASN dan status P3K. Maka dari itu, pemerintah berusaha memberikan solusi untuk menyelesaikan masalah tenaga honorer non-ASN yang mencapai 2,3 juta dengan diawali melalui penataan dalam laman penataan non-ASN di bkn.go.id. Itulah yang sudah dilakukan oleh pemerintah sebagai langkah awal supaya mengetahui kepastian keberadaan honorer berapa sebenarnya rekapan yang benar. Maka setelah didata pada tahun 2022 dilanjutkan dengan 2023, yaitu tepatnya 15 sampai 31 Maret 2023 bagi yang belum melengkapi SPTCM, maka honorer terjaring ada 2,3 juta dalam database BKN. Banyak informasi juga yang mengatakan bahwa 2,3 juta data honorer yang telah terdaftar dalam database BKN sudah lulus verifikasi dan validasi, namun akhir-akhir ini oleh pemerintah bersama dengan DPR RI menyampaikan satu hal bahwa mengenai data 2,3 juta ini akan diaudit oleh BPKP. Nah, ada apa diaudit Bapak Ibu? Tujuannya itu untuk mendapatkan satu kepastian yang benar terkait dengan rekapan data dari pusat hingga daerah.
Kemudian ada informasi bahwa data 2,3 juta honorer itu tidak sesuai dengan data yang sebenarnya. Maka suatu hal yang wajar kalau hal ini perlu diaudit. Presiden Jokowi memberikan arahan bahwa solusi penyelesaian masalah tenaga non-ASN harus tetap memperhatikan prinsip jalan tengah yang terbaik agar pelayanan publik dan reformasi tidak terganggu dan tenaga non-ASN tidak kehilangan pekerjaan. Jadi sebagai upaya menjaga hal tersebut, maka pemerintah bersama para gubernur, anggota Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) membahas jalan tengah untuk penyelesaian tenaga honorer non-ASN. Dalam rapat kerja bersama Komisi 2 DPR RI, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Abdullah Azwar Anas menyampaikan 3 alternatif untuk menyelesaikan tenaga honorer ini. Jadi tentunya yang perlu dilakukan adalah upaya ya, yang harus dilakukan kira-kira apa, bagaimana caranya untuk mengakomodasi tenaga honorer non-ASN ini. Pertama, ini adalah solusi yang pernah disampaikan oleh Menpan RB. Pertama, seluruhnya diangkat jadi ASN, kemudian dihapus atau dihentikan, dan ketiga, tenaga non-ASN diangkat sesuai dengan skema prioritas atau skala prioritas. Jadi ketiga alternatif masing-masing ada kelebihan dan ada keunggulan, di mana ada juga kelemahan serta kekurangannya. Jadi masing-masing hal ini perlu dicermati oleh semua pihak. Jelasnya poin kedua yaitu penghapusan itu tidak bakal terjadi. Buktinya ini langsung dibantah oleh pemerintah melalui surat edaran yang telah diterbitkan oleh Menpan RB beberapa minggu yang lalu, yang mana ketegasan pertama ataupun pertama dari isi surat edaran tersebut bahwa tidak akan ada penghapusan honorer. Selain itu juga honorer non-ASN yang datanya telah terverifikasi di basis data BKN memiliki kesempatan untuk diangkat menjadi ASN melalui Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau tentang manajemen P3K. Jadi surat edaran Menpan RB nomor 1511/2022 mengatur bahwa pegawai non-PNS yang telah bekerja di lingkungan instansi pemerintah dapat diangkat menjadi P3K jika telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah. Maka dari itu penting untuk melihat data akhir hasil pendataan di BKN untuk melihat apakah nama Bapak Ibu honorer masih tetap utuh terdaftar database BKN ataupun tidak. Langkah-langkahnya sebagaimana yang sudah disampaikan sebelumnya bahwa silakan Bapak Ibu buka laman pengumuman non-ASN bkn.go.id, kemudian pilih kotak instansi, seterusnya ketik nama instansi, kemudian klik cari, ya itu pada kotak baru. Kemudian jika data terdaftar di BKN, maka akan langsung muncul nama instansi, nama jabatan, dan satuan kerja. Dengan begitu, maka para honorer non-ASN yang terverifikasi di basis data BKN semakin dekat dengan kesempatan untuk diangkat menjadi aparatur sipil negara. Demikian informasinya. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.